Ini memang kondisi ini kantornya memang demikian, jadi memang harus menuju ke arah ke sana gitu, menjadi kantor terbaik, berpredikat di WBK. Yes. Itu kalau menurut saya harus. Halo kawan pajak, Potex 402, podcast kekinian untuk masa depan. Selamat datang kembali di Potex 402. Saya Agung akan menemani kawan pajak semua untuk berbincang ringan pada episode hari ini dengan narasumber yang tentunya keren. Dan di episode kali ini kita kedatangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat, Ibu Ana Astuti Nugraha Ningsi. Selamat sore, Bu. Sore, kok aku lagi sih? Iya, karena kita ketagihan gitu. Jadi kalau Bu Ana yang bicara itu pasti trending ya. Gimana kabarnya, Bu? Baik, Baik ya, Bu ya. Jadi pada episode kali ini kita akan berbicara tentang penguatan dan pengamanan penerimaan pajak di akhir tahun serta KPP Pratama Tangerang Barat goes to zona integritas wilayah bebas korupsi 2020. Yes, tentunya puji syukur ya Bu ya, hari ini KPP Pratama Tangerang Barat ini menjadi peraih target penerimaan 100% pertama di Kanwil DJP Banten. Wah, keren sekali tentunya. Dan tidak hanya itu, kita peringkat 5 nasional ya Bu ya, peringkat 5 nasional. Nah, yang saya tanyakan, seberapa penting sih Bu penguatan dan pengamanan pajak di akhir tahun ini? Walaupun KPP Tangbar sudah 100%, tentunya masih banyak treatment yang harus dilakukan ke depannya. Mungkin yang pertama kita perlu bersyukur ya, karena bulan November kita udah 100%. Betul sekali. Terus banyak yang nanya, rasanya gimana tuh Bu Ana? Rasanya kayak gini lah. Rasanya lega banget gitu. Tapi ini sebenarnya sesuai dengan perencanaan kita ya. Perencanaan kita tuh setelah bulan-bulan Juli kita sudah bisa memprediksi memang kemungkinan besar kita akan di November bisa 100%. Karena pada awalnya memang awal tahun memang kita leading nomor 1 nasional juga ya. Tapi kemudian ada lockdown, terus ada PSBB yang begitu panjang, kemudian begitu banyak fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak kita. Waktu itu saya berpikiran sepertinya kita tidak bisa 100% ya, karena jenis wajib pajaknya tuh banyak sekali yang sebenarnya masuk kepada yang mendapatkan fasilitas itu. Tapi ternyata sekali lagi Allah Maha Besar ya gitu ya. Betul. Ternyata wajib pajak yang kita perkirakan itu akan berdampak, itu malah justru dengan kondisi yang begini itu malah mereka lagi dibutuhkan oleh masyarakat gitu, sehingga itu naik tinggi dan kemudian semua wajib pajak yang support terhadap supportingnya dari perusahaan itu ikut naik juga gitu ya. Jadi itu yang saya bilang yang pertama blessing Tuhan ya, itu nggak boleh kita munafikkan ya. Yang kedua memang kita merencanakannya, kalau menurut saya sudah pas. Sebenarnya kita merencanakannya itu dari tahun lalu. Saya sudah menyiapkan diri sebenarnya di tahun ini adalah tahun kewilayahan. Ya, makanya kalau kita tanya kenapa sih kemarin kita kan diminta juga untuk paparan mengenai Potsol, aplikasi Potsol, karena memang ternyata secara nasional juga kita paling tinggi. Wah, tepuk tangan dong. Jadi memang sebenarnya kita sudah memperkirakan ke sana. Nah, khususnya untuk penerimaan ini memang saya benar-benar titipkan sebenarnya di Waskon 2. Ya, jadi kita mulai melangkah di kewilayahan. Waskon 2 itu benar-benar fokus di penerimaan pada waktu itu. Tapi ternyata memang ada pindahan wajib pajak baru yang cukup besar juga, yang kemudian masuknya memang tidak hanya di Waskon 2. Jadi merata semua ini gitu ya, ke seluruh Waskon. Itu tadi pertanyaan seperti apa? Iya, kita bersyukur lah ya gitu. Terus kemudian yang kedua, kita punya tanggung jawab yang besar. Kita tidak hanya untuk kepuasan diri sendiri, tapi kita juga diberi amanah yang jauh lebih besar untuk ikut mengamankan ya penerimaan Kanwil gitu.
tentu saja kita tetap berhitung. Jadi Kanwil tuh awalnya mintanya menjadi 110. Terus kemudian sampai akhir tahun ya. Sampai dengan akhir tahun, kemudian 115 ya. Wah, naik terus gitu. ya, betul ya. Tetap kita hitung sebenarnya dengan perhitungan yang matang ya. Mudah-mudahan kalau menurut saya kalau saya pantang ya, namanya amanah itu tidak dijalankan dengan baik gitu. Betul. Tetapi tetap harus dengan persiapan, dengan perencanaan, dan kemudian juga tindakan yang menurut saya harus to the point di Desember ini harus pas, karena kalau enggak kita bisa nggak dapat atau akan mempengaruhi tahun depan. Nah, kalau kita hitung, mudah-mudahan kita masih punya blessing juga. Amin. 115 mudah-mudahan bisa kita amankan, meskipun saya masih minta kita stated dulu di 110. Gitu. Masih tetap kekeh gitu ya, 110. Dan penguatannya apa? Penguatannya tetap kita jalankan pengawasan pembayaran masanya. Terus kemudian dari bulan Oktober sebenarnya kan kita sudah berkomunikasi dengan wajib pajak ya. Yeah. Jadi kita modelnya tidak tes gathering gede-gedean gitu, tapi kita memanggil beberapa wajib pajak yang kita anggap bisa menambah penerimaan. Dan sebenarnya tahun ini agak berbeda ya. Jadi kita mengundangnya adalah wajib pajak yang tahun lalu cukup besar, tapi tahun ini penerimaannya turun drastis. Jadi karena waktunya sudah cukup lama dari bulan Oktober, sehingga kita terhadap satu WP itu bisa berkali-kali kita undang. Oh, begitu. Dari mulai tadinya benar-benar tidak bayar, kemudian mereka juga bicara bahwa mereka kesulitan keuangan. Tapi ternyata dengan kita mengajak berkomunikasi lebih awal, akhirnya kita juga mendapatkan bagian dari keuangan yang memang harus mereka share juga ke pajak gitu loh. Jadi kalau kita nggak manggil, mungkin dananya tidak untuk pajak, karena mereka kan banyak juga untuk bayar bank, untuk bayar pegawai tentu saja ya, dan lain sebagainya lah. Ya ternyata memang cukup efektif, dan itu untuk sampai di Desember tetap kita lakukan. Oh begitu, yes. Applause. Jadi saya juga banyak japri dari teman-teman di KPP lain nanyain gitu, gimana sih Tangbar ini kok kinerjanya tuh bisa selalu stabil, malah relatif naik terus gitu loh. Dari cara Bu Ana mengkoordinasi dengan kawan-kawan ini seperti apa sih gitu? Yang pertama mungkin kita tahu dulu kondisi lapangan seperti apa. Betul. Tahun ini saya tahu betul bahwa untuk pemeriksaan dan untuk penagihan itu tidak bisa seperti tahun lalu. Kenapa? Karena wajib pajaknya yang besar-besar 55 wajib pajak besar sudah pindah ke Madya. Oh, sudah pindah ke Madya. Itu ya. Omsetnya itu yang sekarang kita punya ini enggak segede yang mereka pergi dari sini gitu. Ya, betul. Sehingga kalaupun kita menghasilkan SKP, SKP-nya tidak akan besar. SKP-nya tidak sebesar tahun lalu. Kemampuan bayar wajib pajaknya pun sangat berbeda, apalagi dalam kondisi lockdown yang sekarang. Nah, karena saya tahu di awal seperti itu, maka saya putuskan bahwa IKU untuk di penagihan dan pemeriksaan ini dimaksimalkan, tapi saya yakin juga tidak bisa 120 gitu. Sehingga dari awal, dari Januari saya sudah sampaikan kepada teman-teman di sini, coba IKU selain yang dua ini harus dimaksimalkan dari awal. Yes. Nah, sehingga nanti setelah Oktober kita fokus hanya di penerimaan. Dan dua hal ini saja gitu. Oh, nah, begitu. ternyata betul di situ. Tapi kita punya PR lagi, kepatuhan sebenarnya. Ini sebenarnya bukan PR-nya Tangerang Barat aja ya. Kepatuhan wajib pajak ya. Kepatuhan pelaporan SPT. Pelaporan SPT. Betul. Itu penyakitnya semua KPP. Jadi sekarang ini di akhir Desember ini juga salah satunya yang harus kita kejar itu ya. Sebenarnya. Sedang kita lakukan juga lah. Jadi untuk kawan pajak yang terdaftar di sini maupun di seluruh Indonesia, ayo lapor gitu, karena kita kepatuhannya masih rendah ya, masih rendah. Jadi mungkin wajib pajak kita itu kan sebagian besar, jadi 80% adalah WPOP karyawan. Mungkin betul. Sepanjang kondisi seperti ini banyak yang sudah dirumahkan. Betul mungkin, sekali ya. Jadi mereka berpikiran jangankan lapor pajak gitu ya, mungkin untuk keseharian aja mereka sudah susah ya sangat gitu ya, berjuang keras. Jadi gitu ya. memang ini tantangan buat kita gitu. Jadi berkali-kali kita SMS blast, kita lakukan itu, terus kemudian kita cek lagi WP yang tahun lalu bayar enggak, coba kita hubungin, kita kontak lagi, ya enggak capek-capeknya harus seperti itu. Dan untuk tahun ini saya menginginkan untuk wajib pajak badan terutama yang di Waskon 2
itu kepatuhannya harus 100%. Ya, Waskon 2 itu berarti WP-nya ada kan? WP yang besar-besar itu ya. Besar dan udah pasti ada. Sudah pasti ada gitu. ya. Kira-kira seperti itu. Jadi tugas di Desember tuh selain menggiring ke 115 tadi, tingkat kepatuhannya juga diminta kalau bisa di atas 100%. Yes, gitu, betul. Kira-kira Dan seperti itu. Ya, semoga inilah ya dimudahkan ya Mam ya sampai akhir tahun nanti. Dan selanjutnya tentunya selain pihak internal ya teman-teman di KPP, kita bekerja sama dengan pihak-pihak luar yang terkait. Nah, Bu Ana sendiri siapa saja sih yang terlibat gitu dalam upaya pengamanan penerimaan tahun ini selain pengamanan penerimaan tahun ini sebenarnya ya kita terus kemudian dengan wajib pajak, kemudian juga pendekatan dengan asosiasi udah pasti kita lakukan juga. Terus yang nggak kalah pentingnya setelah MOU kita buat di awal tahun kemarin, selanjutnya kita memang bekerja sama dengan mereka. Terus koordinasi ya. Termasuk sampai nanti di kepatuhan, mau nggak mau kita memang sampai harus bekerja sama dengan RT RW setempat. Wah, luar ini biasa. Harus gitu, mau nggak mau gitu ya. Jadi tetap berkelanjutan. Jadi MOU itu memang dilaksanakan pas tax gathering di awal tahun ya Bu ya. Dan itu ke depan memang kita akan bersama-sama dengan mereka. Misalnya ada hari yang penagihan bersama-sama, kemudian pemeriksaan bersama-sama. Saya pikir ini untuk menunjang kewilayahan kita juga. Oh, begitu. Jadi itu teman-teman kawan pajak bahwa selain internal kita juga harus berkoordinasi dengan seluruh jajaran ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa kebijakan yang dilakukan Kementerian Keuangan? Kita bicara Kementerian Keuangan khususnya DJP dalam upaya penguatan penerimaan ini. Karena kan tentunya tantangannya nggak semudah tahun kemarin ya. Tahun ini luar biasa susah gitu. Tahun ini sebenarnya selain agak permisif dengan penerimaan ya, karena seperti kita misalnya ya, kita itu dikasih target pertumbuhan kita boleh minus sampai 16 KPP kita ya. Setiap KPP nggak sama, tapi KPP kita boleh sampai minus 16. Dan kita sebenarnya minusnya nggak sampai 16. Minus kita tuh kalau di akhir bulan biasanya minus 4, sekitar 4, 3 ya gitu. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan itu sebenarnya di kita tuh harusnya tidak minus. Kenapa minus? Karena memang wajib pajak yang pindah masih dihitung. Jadi kalau misalnya kita keluarkan apple to apple, kita sudah sangat positif pertumbuhannya dibanding dengan tahun lalu ya. Terus dari Kementerian Keuangan yang pasti tidak boleh minusnya lebih dari 10% untuk nasional pertumbuhan. Berarti ya. Iya. Terus kemudian diminta kepatuhannya itu harus tinggi setidaknya tahun ini. Terus beberapa kemudahan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan seperti halnya misalnya untuk WP UMKM dan lain sebagainya, ya kan? Itu kan dapat kemudahan juga, tapi kan mereka harus lapor. Tetap harus menyampaikan. Nah, ini yang kadang-kadang WP UMKM kita banyak juga yang belum mendapatkan fasilitas itu dia. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi dan yang diminta juga mungkin kita nggak perlu narik pajak tahun-tahun berikutnya ke tahun sekarang. Kayaknya seperti itu ya. Jadi ini ya. Jadi kan kalau kebijakan tentang insentif kan sudah ada ya dari awal tahun gitu. Dan harapan Bu Ana tentunya di 2021 kan sangat lebih menantang lagi ya, karena nanti kan tentunya kebijakannya akan berubah lagi. Apa harapan Ibu terkait penerimaan di 2021. Tahun depan 2021? 2021 pasti akan jauh lebih berat dibanding tahun 2020. Kenapa? Karena efek pandemi masih akan terasa sampai 2021. Betul. Ya. Sementara pasti target kita pasti akan lebih naik. Besar, target pertumbuhan juga demikian halnya. Dan di 2021 itu akan ada perubahan organisasi. Misalnya Waskon 1 itu bergabung dengan pelayanan. Kemudian Waskon itu ada Waskon 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian bergabungnya beberapa penagihan dan pemeriksaan jadi 2 dan lain sebagainya. Secara organisasi berubah. Terus kemudian pada saat yang bersamaan juga akan ada Madya 2 di Tangerang. Madya 2. Kalau jadi, sebelumnya Madya 1 ya. Karena nanti akan ada Madya 2. Nah, itu sudah pasti akan ngambil wajib pajak. Jadi tahun depan kita harus siap-siap menjadi KPP
yang mengaplikasikan lebih banyak kepada kewilayahan. Kewilayahan semua. Fokusnya kewilayahan. Karena memang yang untuk penerimaan fokusnya ada di Madya. Oh, begitu. Wes, luar biasa Kira-kira ya. itu ya. Jadi itu yang perlu diantisipasi dari sekarang. Ya. Terus mungkin tadi ada yang lupa. 2020 bagi saya dan mungkin bagi teman-teman Tangbar adalah ini blessing Tuhan yang nggak boleh kita lupakan. Kenapa? Betul sekali. Dari awal kita sampaikan ada 3 agenda yang harus kita jalankan, bereskan, kita sukseskan gitu. Yang pertama KPT, yang kedua ZIWBK, yang ketiga penerimaan. Betul. Di November 3-3-nya itu sudah kita selesaikan, kita bereskan. Ini pekerjaan yang sangat luar biasa. Jadi saya terima kasih kepada semua teman-teman yang ada di sini yang sangat luar biasa. Luar biasa. Jadi ini betul. sebenarnya bukan keinginannya Bu Ana ya, tapi ini memang kondisi ini kantornya memang demikian. Jadi memang harus menuju ke arah ke sana gitu. Menjadi kantor terbaik, berpredikat ZIWBK. Yes. Itu kalau menurut saya harus gitu. Apalagi penerimaan tercapai ya. Jadi itu memang udah harga mati lah bagi saya. Dan saya senangnya lagi tuh di sini luar biasa kompak. Betul sekali, kompak ya. Kompak. Dari intern maupun wajib pajaknya ya Bu ya. Gampang, maksudnya diajak bicara mudah ya. Betul sekali. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan pajak, khususnya wajib pajak yang terdaftar di KPP Tangerang Barat ya, karena banyak mengirimkan karangan bunga. Ini baru terjadi tahun ini kayaknya ya. Itu banyak sekali kiriman bunga. Ini masih ada. Hari ini masih terima. Iya, kayaknya tiap hari Bu Ana juga post banyak sekali dikirim. Jadi kami juga mengucapkan banyak terima kasih sekali tentunya buat para kawan pajak yang terdaftar di sini khususnya ya Bu Ana ya. Nah, selanjutnya tentang KPP Tangerang Barat ini kan menuju zona integritas wilayah bebas korupsi ya di 2020. Tentunya tanggal berapa ya? Akhir kemarin. Tanggal 9 kemarin ya? Tanggal 9 Desember. Yang penilaian nasional. Oh, penilaian nasional kemarin November tanggal 23 kalau nggak salah. 23 itu kita sudah penilaian tingkat nasional. Tentunya kan durasinya adalah dari awal Januari sampai kemarin kita lolos tingkat nasional, itu suatu prestasi yang membanggakan. Nah, ZIWBK sendiri itu mungkin banyak kawan pajak yang nggak tahu gitu. Apa sih ZIWBK itu? ZIWBK itu sebenarnya standar penilaian untuk satu instansi dianggap bersih gitu ya. Bersih. Jadi bukan lomba. Oh, bukan perlombaan. Bukan lomba, ya? bukan lomba, bukan juara 1, 2, 3 gitu, tapi penilaian yang ada standarnya. Jadi kalau sampai ke tingkat nasional ZIWBK itu minimal harus angkanya 75. Dan itu mohon maaf saya potong, itu tingkat kementerian ya, bukan hanya di DJP saja ya Bu Ana ya. Ini tingkat nasional. Nasional ya. Jadi kementerian dan lembaga. Oke. Jadi kejaksaan, betul. Polisi segala macam ya, itu semuanya. Sama. Dan kita doakan semoga melengkapi prestasi kita nanti ya, menuju zona integritas wilayah bebas korupsi 2020 gitu. Nah, tentunya di ZIWBK ini banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan oleh KPP Tangerang Barat yang kita tahu bersama inovasi tersebut banyak ditiru atau diduplikasi oleh KPP lain. Nah, inovasi apa saja sih yang menjadi daya tarik di KPP Tangerang Barat ini, Bu Ana? Inovasi sebenarnya radio, podcast. Radio, oke. Ini kita mengawali dari KPP yang lain ya. Tapi ya nggak apa-apa, kalau bagus itu ditiru, itu artinya memang ya itu bagus gitu, boleh lah ditiru ya. Kemudian aplikasi yang lain kalau menurut saya kondisinya ketika lockdown itu membuat kita banyak berpikir dan menciptakan sesuatu yang baru. Betul. Gitu. Karena mengubah cara hidup kita, ya kan, cara kita bekerja dari kantor dan lain sebagainya. Sehingga aplikasi yang kita buat memang lebih banyak arahnya adalah digital. Yes. Ya. Misalnya untuk bagaimana kita melakukan pengawasan kepada anak buah, knowing your employee, kita bikin yang namanya aplikasi Kepo misalnya gitu. Kepo, wah ini namanya sangat Iku pengen tahu lah, kalau pengen tahu apa ya? Anak muda sekali gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Terus kemudian yang
berikutnya adalah bagaimana mengenalkan ZIWBK ini kepada seluruh pegawai, dan bahkan saya sebenarnya pengennya sih langsung masuk kepada masyarakat wajib pajak kita juga. Yes, betul. Yang itu bisa kita aplikasikan, kita tanam di dalam masing-masing handphone kita gitu loh. Jadi karena gini, kita nggak mungkin ketemu secara tatap muka terus menerus ya. Bagaimana saya mengajarkan itu, apalagi kalau ketemunya lewat Zoom, itu udah pasti fokus itu hanya beberapa menit. Jadi kita coba untuk membuat aplikasi yang ditanam di masing-masing handphonenya teman-teman semua. Di situ kita bisa tahu gitu loh. Jadi WBK itu apa sih yang dimanakan dengan 6 perubahan, kemudian inovasi apa sih yang sudah dibuat oleh KPP ini, kemudian apa sih yang harus kita perbuat untuk kantor ketika kondisinya seperti ini. Itu semua ada di situ ya. Terus kemudian kemarin agak lupa mungkin ya, kita memasukkan itu yang aplikasi aplikasi Botsol, tapi dengan sudah kita modifikasi ya. Yes. Maksudnya sudah mempergunakan banyak aplikasi yang lain sehingga hasil dari Botsolnya ini sangat cepat bisa kita hasilkan gitu. Ya. Jadi intinya begini, kita tidak harus mendatangi ke lokasi tersebut, tapi kita sudah bisa by digital gitu loh. Betul. Jadi kita kemudian kita bisa tahu wajib pajak di situ, lokasinya di mana gitu ya. Dia jualan apa aja, betul. online dan tidak online-nya, terus kemudian siapa kontak personnya, apa yang dijual, apakah itu sama dengan yang sudah dilaporkan di SPT atau belum, atau memang belum punya NPWP dan lain sebagainya. Itu cepat sekali gitu. Dan itu sangat membantu pekerjaan kita. Kalau yang aplikasi yang lain apalagi terlalu banyak ya, Gung ya. Mandok ya, Mandok itu juga mempermudah kita banget. Jadi artinya tuh teman-teman, terutama teman-teman AR itu nggak perlu nyari di aplikasi yang tertentu. Kalau sudah masuk ke Tangbar itu sudah tinggal nyari di aplikasi Mandok itu gitu. Oh ya, buat kantor pajak tentunya Mandok. Kalau nggak tahu Mandok itu apa, bukan Mondok ya, Mandok, manajemen dokumen. Ya, itu di Tangbar luar biasa, cakep gitu ya. Sama aplikasi pemberkasan mungkin ya yang baru ya. Pemberkasannya lebih cepat juga karena sekarang udah nggak perlu harus lurus urut NPWP, nggak harus pakai urut abjad gitu. Luar Jadi biasa. Pengawasannya lebih ketat lah ya. Ya, dan tentunya inovasi di pajak Tangbar ini kalau saya nggak salah ada 35 lebih gitu inovasi yang ada. Jadi kalau ceritain satu-satu kayaknya bisa 10 episode. Dan harapan Bu Ana sendiri terhadap ZIWBK ini apa nih? Pertama ZIWBK mudah-mudahan lolos ya, lulus. Amin, gitu. amin. Sepertinya sih gitu. Insya Allah ya. Nah, harus dilanjutkan dengan WBBM ya. ZIWBBM ya. Wilayah bersih, birokrasi bersih melayani ya. Tetapi kayaknya sekarang katanya dari ZIWBK ke WBBM tuh harus 2 tahun dulu. Ada jedanya. Kalau dulu kan ZIWBK lolos, tahun depannya kita langsung melaju. Sekarang kayaknya nggak boleh. Jadi nunggu 2 tahun kemudian. Nah, ini ada maksudnya sebenarnya. Jadi ZIWBK-nya itu dalam waktu 2 tahun kemudian itu masih bisa dipertahankan atau bagus kan harusnya ditingkatkan. Gitu ya? Betul. Maksudnya dia pantas nggak dia dapat WBBM, kira-kira gitu begitu. Ya saya berharapnya harus tetap dipertahankan. Kenapa? Karena memang kantor terbaik itu 70% penilaiannya adalah dari ZIWBK. Betul sekali. Jadi itu menurut saya itu memang harga mati. Integritas itu memang betul-betul harga mati ya. Kalau profesionalisme kan kita bisa ajarkan, bisa belajar. Tapi kalau integritas nih itu betul-betul harus dipupuk gitu ya. Itu harus betul-betul masuk ke dalam hati nurani masing-masing. Makanya kalau ditanya bagaimana cara mengajarkan integritas, saya nggak pernah mengajarkan integritas itu dengan kata-kata. Mas Agung, karena nggak ada orang yang suka, apalagi sekarang anak-anak ini kan generasi milenial ya. Kalau kita cuma ngomong doang, nggak ada buktinya kan. Numpang lewat gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi bagaimana caranya pesan ini masuk ke mereka tanpa mereka sadari, dan itu menjadi satu kebutuhan. Kalau sudah jadi satu kebutuhan, artinya kalau ada sesuatu yang tidak dilaksanakan itu akan menjadi apa ya, ganjil gitu ya. Karena kita udah biasa. Kita harus makan 3 kali. Sekali kita makan cuma sekali pasti kita lapar. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang pengen saya buat. Makanya kenapa sih
di sini tuh banyak banget quote. Pergi dari situ ada quote. Kita turun tangga ada quote. Kita naik tangga ada quote. Kita pergi ke belakang ada yang namanya lorong integritas. Yes. Jadi sistem di kantor ini sudah dijaga sedemikian rupa, tapi orang nggak terasa. Betul. Terus betul, kemudian setiap kegiatan dari Senin sampai dengan Jumat kita berusaha selalu berbarengan. Selalu ada forum ini, forum itu, forum ini gitu. Pokoknya sehingga selalu ada kegiatan-kegiatan nggak boleh sendirian. Kalau ada apa-apa, orang akan cepat melihat keanehan kita, terus kemudian cepat ngingetin. Oh, itu tujuannya ya. Selalu koordinasi jadinya. Makanya ya. Makanya saya bilang kegiatan dari Senin sampai Jumat itu jangan sampai ada yang lowong. Kelewat. Begitu kelewat, kita membiasakan diri kelewat. Podo misalnya kita udah harus sholat. Terus kita permisif nih, sholatnya telat. Besok nggak sholat merasa nggak berdosa gitu loh. Terus-terusan itu. Ini yang perlu kita pupuk kita pupuk. Ya, buat generasi muda khususnya ya. Yes. Tepuk tangan. Jadi kalau saya lihat Bu Ana ini semangatnya kalau bicara itu memang selalu berapi-api dan memang selalu memberikan contoh. Jadi buat kawan pajak yang masih sering japri saya, Bu Ana yang mana sih Bu Ana? Aduh, ketinggalan zaman. Beliau ini Bu Ana ya tentunya merubah KPP Tangerang Barat yang biasa menjadi luar biasa. Tepuk tangan. Dan pertanyaan pamungkas nih, tentunya tahun depan tugas kita kan belum selesai. Kita menuju mewakili Kanwil DJP Banten untuk melaju ke kantor pelayanan terbaik tingkat nasional. Nah, Bu Ana sendiri harapannya kepada teman-teman ya, tentunya teman-teman di internal maupun buat kawan pajak atau wajib pajak apa? Oke. Untuk KPT tingkat nasional itu beda jauh ya kalau dengan ketika kita tingkat Kanwil, dan beban beratnya buat saya terutama adalah Kanwil Banten ini udah 2 kali berturut-turut. 2 kali. Iya. Sebelumnya juga 2 tahun sebelumnya, jadi 3 kali sebenarnya. Yes, 3 kali ini dapat KPT nasional gitu loh. Dan 2 tahun ini yang menang itu adalah kantor yang kantornya bagus. Yang bagus. Jadi udah nggak terlalu pusing dengan kondisi kantor lah gitu. Betul sekali. Nah ini beda dengan kita yang menurut saya bebannya di kita adalah secara fisik kita harus bagaimana membuat kantor ini begitu eye catching, kemudian nyaman untuk kita, yes, nyaman untuk wajib pajak. Karena kita kan dilihatnya adalah bagaimana kita melayani wajib pajak. Jadi wajib pajaknya harus nyaman, kita juga harus nyaman gitu. Betul. Itu PR pertama. Terus kemudian ya bagaimana kita meningkatkan pelayanan kita. Dan itu berarti inovasi yang sudah kita buat itu harus kita buat yang lebih bagus lagi. Yeah. Boleh ditambah atau yang lama boleh kita modifikasi lagi ya, lebih kita bagus. Perbaiki. Nah gitu ya. Terus ini nggak dipersiapkan. Ini harus dipersiapkan gitu ya. Jadi nilai plusnya mungkin bagaimana kantor ini mengubah dirinya seperti halnya kupu-kupu. Yes. Nah, jadi kantor ini pun demikian halnya. Jadi merubah sedikit demi sedikit untuk menjadi jauh lebih baik gitu, dan selalu menjadi yang terbaik. Bas. Itu yang menjadi lebih baik terus-menerus ya. Gitu. Betul. Karena hakikatnya hidup itu kan begitu ya. Selalu mengalami perubahan, meskipun kita akan menuju ke kesempurnaan, tapi tetap dalam kesempurnaan itu selalu ada perubahan-perubahan. Nah, dan selalu saya bilang ya, hidup itu adalah antara hubungan ke samping dan ke atas. Betul. Kemudian bagaimana caranya kita menyempurnakan otak kanan harus seimbang dengan otak kiri. Yes. Hanya itu dalam kehidupan. Jadi dalam kehidupan kita di kantor pun rasanya ya intinya itu juga gitu. Menyeimbangkan itu ya antara otak. Makanya di Pajak Tangerang ini kita banyak sekali program-program, banyak sekali kita berinteraksi dengan kawan pajak juga, tentunya kan kita ngadain lomba. Itu tujuan Bu Ana ya. Oke. Seru sekali, tepuk tangan dong teman-teman. Ini kayaknya kalau kita lanjutkan nanti episode selanjutnya kita kehabisan tema. Jadi teks kali ini nggak pernah ada matinya. Iya, nggak ada matinya. Kita lagi nyiapin untuk Hakordia aja, udah luar biasa kan, banyak sekali. Ini mau bikin ini. Jadi saya pikir Tuhan sayang sama saya. Saya selalu mendapatkan kantor yang anaknya luar biasa kayak gini loh. Di sini padahal ini kantor dari Ibu datang itu udah seperti bangunan purbakala.
saking jadulnya gitu. Itu PR-nya itu tuh, bagaimana merubah kantor yang tua ini bisa pantas untuk menjadi kantor yang nyaman gitu. Betul. Oke. Mungkin ada satu lagi ya, Gong. Iya, Pak. Saya selalu menyampaikan begini. Kalau kalian nomor 1, pantaskan diri kalian memang kalian nomor 1. Bener kan? Saya selalu ulang-ulang kan. Jadi kalau kalian nomor 1 di penerimaan, kalian harus nomor 1 di seluruh IKU. Di seluruh kegiatan. Ketika kita ada lomba survei lah, kita lomba apa, kita harus nomor 1. Jadi pantaskan diri kalian memang kalian tuh benar-benar nomor 1. Itu tanggung jawab yang nggak mudah. Tapi kalau Anda ingin dihormati orang lain, dihormati oleh wajib pajak kalian, itu yang harus dilakukan. Itulah pamungkasnya. Jadi jangan setengah-setengah setiap apa yang kita lakukan. Dan itu terbukti Bu Ana itu setiap melakukan sesuatu selalu detail dan pastinya hasilnya selalu nomor 1. Tepuk tangan dong buat Bu Ana. Oke. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih telah hadir di podcast ini Bu Ana. Semoga bermanfaat buat kawan pajak juga. Dan kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke seluruh media sosial lainnya. Dan di medsos Pajak Tangbar jangan lupa like juga ya. Oke, sekian dulu mungkin podcast pada hari ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Podcast 402, podcast kekinian untuk masa depan. Yeah.